Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali bertemu dalam video pembelajaran kita. Pada kesempatan ini, kita di video pertemuan kedua mata kuliah pengantar manajemen dengan judul perencanaan dalam manajemen. Baik, eh, perencanaan dalam manajemen merupakan salah satu fungsi dalam manajemen di fungsi pertama, yakni fungsi planning atau perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini adalah fungsi di mana adalah fungsi yang sangat penting dalam manajemen karena berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana merencanakan suatu pekerjaan yang disusun dengan sebaik-baiknya. Maka untuk memudahkan pemahaman materi ini saya menganalogikan ya, ketika misalnya seseorang berangkat gitu ya dalam sebuah perjalanan dari Medan ya ke Jakarta misalnya, tapi tidak membawa tiket, tidak tahu jadwal pesawatnya kapan, bahkan juga tidak tahu di bandara mana harus turun ataupun berangkat. Nah, ini bisa dipastikan seseorang ini tidak akan pernah sampai ke kota tujuan. Ini berkaitan dengan fungsi perencanaan. Jadi, ibaratnya sebuah perjalanan ya, pasti harus ada perencanaan yang dipersiapkan. Misalnya ya termasuk apabila kita mau berangkat ke kota manapun, maka yang perlu kita persiapkan adalah kira-kira alat transportasinya apa. Kalau ke Jakarta ya pasti dari Medan tentu yang lebih pas kita berangkat dengan menggunakan pesawat. Nah, kalau misalnya kita dengan menggunakan bus, ya berarti kita menggunakan bus. Berarti apa persiapannya selama dalam perjalanan? Nah, tidak akan mungkin pernah sampai ke tujuan kalau tidak ada rencana yang baik. Apalagi kita tidak tahu peta, tidak tahu jalan, tidak tahu bagaimana cara menggunakan fasilitas untuk sampai ke tujuan tersebut. Jadi perencanaan itu apa sebenarnya? Ya, perencanaan itu adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai ke sana. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Josh Elfery menyebutkan bahwa perencanaan sebagai selecting and relating facts and making and using assumption regarding the future in the visualization and formulation of proposal of proposed activities, atau bahasa gampangnya ya kita sebut dengan perencanaan adalah membuat peta perjalanan agar organisasi tidak tersesat ya. Jadi ada tujuan. Nah, tujuan ini tentu punya langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya apa? Nah, langkah-langkahnya harus disusun menjadi suatu perencanaan sehingga bisa dipastikan tujuannya bisa tercapai. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Lanjut, mengapa perencanaan itu penting? Jadi, perencanaan itu penting karena yang pertama tentu dengan ada perencanaan akan ada arah yang jelas ya.
untuk menuju ke sesuatu yang mau dicapai. Ini pertama memberi arah. Jadi tadi ibaratnya tanpa perencanaan, organisasi ibarat kapal tanpa nahkoda. Berarti nanti di dalam peran perencanaan juga harus ada peran kepemimpinan ya untuk membawa arah organisasi. Nah, perencanaan ini berkaitan juga dengan seluruh persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Apa mengerjakan, siapa mengerjakan apa, bagaimana, kapan, di mana harus dilakukan, apa targetnya. Nah, itu semuanya mengarah kepada tujuan organisasi. Kemudian juga dengan ada perencanaan ya, itu akan mengurangi ketidakpastian. Nah, salah satu ya kegiatan bisnis itu yang perlu dianalisis itu kan sebenarnya risiko ya. Nah, risiko yang terjadi tidak boleh dihindari. Kenapa? Karena salah satu bentuk kegiatan bisnis ya pasti harus mampu mengelola risiko. Misal kita membuat usaha laundry. Ketika kita membuat usaha laundry, berarti kan kita harus menyiapkan modal, harus menyiapkan tempat, harus menyiapkan pegawai, dan ada biaya operasional. Semuanya itu adalah risiko-risiko yang akan terjadi ya. Misalnya risiko yang paling mungkin adalah kerugian dalam aspek finansial ya. Misalnya laundry kita kurang laku atau karyawan kita mencuri aset kita. Nah, ini adalah risiko. Maka dari itu kita harus menganalisis ya, membuat perencanaan agar bagaimana bisnis kita itu lancar dan tidak mengalami kerugian. Di antaranya kita buat planning, perencanaan di mana kita mendirikan usaha yang nanti peluang dan prospeknya itu baik supaya tidak terjadi yang namanya risiko kerugian atau kebangkrutan. Kemudian kita rekrut pegawai yang berkualitas, yang punya kompetensi dan skill yang baik supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bisnis kita. Nah, itu semuanya direncanakan agar risiko-risiko itu tidak terjadi. Jadi dalam hal ini bisa mengurangi ketidakpastian begitu. Kemudian tentu dengan ada perencanaan yang baik, nanti bisa terhematlah sumber daya. Karena semuanya direncanakan, waktu, tenaga, biaya, ya, itu semuanya adalah hal-hal yang bisa memberikan dampak terhadap pengurasan sumber daya dalam sebuah kegiatan apapun. Maka dengan ada perencanaan, tentu kalau misalnya dalam sebuah perjalanan waktunya menjadi lebih efektif, lebih cepat sesuai dengan target perjalanannya. Tenaga pun tentu tidak terbuang sia-sia. Dan begitu juga di biaya, begitu kan? Nah, semua itu harus direncanakan dengan baik. Kemudian tentu bisa berdampak terhadap efektivitas ya dan efisiensi. Nah, inilah yang menjadi target bisnis apapun. Bagaimana efektif? Efektif artinya efek itu artinya berdampak ya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, dampak yang ingin dihasilkan itu memang betul-betul terwujud begitu. Sedangkan efisien artinya sumber dayanya bisa lebih hemat ya, baik dari sumber daya keuangan, tenaga kerja, waktu gitu ya, dan capaian hasilnya. Kemudian tentu ini perencanaan menjadi dasar fungsi manajemen dalam fungsi lainnya. Jadi kan ada 4 ya, planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, planning ini menjadi dasar awal untuk kemudian nanti menentukan aktivitas fungsi manajemen lainnya. Misalnya dalam fungsi organizing, kira-kira kita merencanakan struktur organisasinya seperti apa ya. Kemudian membagi tugas ya, tupoksi tugas pokok dan fungsi. Nah, nanti kalau sudah ada organisasinya baru lanjut ke bagaimana agar
semua SDM yang ada di dalam itu bisa bergerak menuju arah tujuan organisasi, maka harus digerakkan dengan aktivitas actuating ya. Actuate ini asal katanya kan action, ada pergerakan, ada tindakan, ada pelaksanaan, baru nanti dikontrol, dikendalikan. Baik, kita masuk ya lagi ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita bicara tentang jenis-jenis perencanaan ya. Jenis-jenis perencanaan itu setidaknya ada 3 ya. Pertama, berdasarkan waktu. Jadi buat perencanaan itu ada jangka waktunya yang pendek, ada menengah, dan ada jangka waktu panjang. Nah, nanti jangka waktu panjang itu biasanya menyusun visi ya. Kemudian jangka waktu menengahnya itu menjadi misi. Menjadi misi ya. Misi. Kemudian jangka waktu pendeknya itu menjadi, kita sebut menjadi program. Menjadi program. Kemudian program ini ya, lebih singkatnya lagi, lebih pendeknya lagi menjadi, kita sebut dengan menjadi kegiatan atau aktivitas ya. Nah, dari sini ya kita tahu bahwa organisasi itu harus punya visi. Visi ini merupakan jangka panjang yang mau dicapai dalam sebuah organisasi. Misalnya kalau negara, tentu visinya ingin memberikan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Maka misinya tentu negara kemudian menyusun tentang rencana-rencana strategisnya ya. Misalnya memastikan kedaulatan pangan, memastikan aktivitas yang berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan ya, kemudian menghadirkan infrastruktur. Nah, nanti semuanya disusun dalam bentuk program yang harus bisa diwujudkan. Misalnya ya berdirinya sekian sekolah, nanti dibuat indikator-indikator ya, membangun jalan sekian kilometer begitu. Nah, organisasi begitu juga dalam bisnis kan, menjadi perusahaan yang unggul di tingkat nasional misalnya, jangka panjangnya. Jangka menengahnya misinya ya memastikan semua kegiatan perusahaan itu mendapatkan profit. Nah, itu semuanya adalah rencana-rencana yang disusun. Nanti dalam penyusunan itu kan dia bertingkat ya. Ada visi besarnya ya, ada rencana taktisnya, dan ada rencana operasionalnya. Ini semakin ke bawah tentu semakin pendek waktunya ya, seperti kegiatan dan program itu dilaksanakan secara terus menerus ya, sehingga nanti kegiatan itu akan menggambarkan target dari program, kemudian program mengarah kepada misi mencapai ke arah kepada visi. Nah, rencana juga itu berkaitan dengan membangun standar operasional prosedur ya, seperti SOP-nya seperti apa, aturan-aturan yang diberlakukan seperti apa, sehingga nanti SOP ini tentunya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seluruh elemen yang ada di perusahaan yang menggambarkan ataupun mengarah kepada tujuan yang mau dicapai. Nah, ini rencana bisa fleksibel.
Tergantung situasi ya. Misalnya dulu kan mungkin perusahaan sudah punya target tertentu ya dalam aktivitas bisnisnya. Rupanya ada musibah Covid, maka terjadilah perubahan-perubahan perencanaan bagi perusahaan yang memang menuntut aktivitasnya itu harus ada sebuah pertemuan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada tiga berdasarkan waktunya, ada pendek, menengah, dan panjang. Berdasarkan tingkatannya ada rencana strategis, ini lebih kepada visi dan misi. Kemudian ada rencana taktis, ini bisa berupa aktivitas program ya. Dan rencana operasional itu merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat harian ya, ataupun per 3 bulan dan per 6 bulan. Kemudian kita lanjut ya, studi kasusnya ya. Studi kasusnya ini misalnya Gojek ya. Gojek ini kan sangat populer ya. Kita semua pasti punya aplikasi Gojek di handphone kita. Nah, Gojek ini awalnya hanyalah layanan ojek panggilan via call center. Nah, pendirinya Nadiem Makarim tidak membuat perencanaan jangka panjang. Kalau seandainya maksudnya Nadiem Makarim tidak membuat perencanaan jangka panjang, ya mungkin Gojek akan menjadi perusahaan yang seperti itu saja sebagai layanan call center. Tapi dengan rencana jangka panjangnya, kemudian rencana strategisnya menjadikan Gojek bukan sekedar ojek, tapi sudah menjadi super F ya, artinya startup di bidang aplikasi layanan transportasi. Nah, ini sangat luar biasa ya. Sekarang kita mudah sekali untuk mendapatkan transportasi di kota manapun, walaupun kita tidak tahu di mana titik jalan menuju ke arah rumah yang kita tuju atau alamat yang kita tuju. Tapi dengan adanya Gojek ya, kita tahu berapa jaraknya, berapa harganya, sehingga memudahkan ya konsumen untuk ya berpergian ataupun mendapatkan alamat di sebuah kota yang baru dia kunjungi atau baru pertama kali mendatangi alamat tertentu. Kemudian rencana taktisnya bahkan menambah layanan ya, seperti adanya GoFood ya, adanya GoSend, adanya GoPay. Semuanya ini adalah rencana-rencana taktis untuk mengembangkan perusahaan sehingga dia menjadi lebih lengkap ya, menjadi lebih mampu melayani banyak kebutuhan konsumen. Nah, kemudian rencana operasionalnya memastikan aplikasinya bisa digunakan sehari-hari oleh jutaan pengguna. Ya dengan GoPay lah misalnya, kita nggak perlu lagi harus punya uang cash kan. Nah, untuk membayar apapun itu bisa menggunakan GoPay. Bahkan Gojek berhasil menjadi salah satu startup terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini adalah karena perusahaan ini memiliki suatu visi misi program kerja yang jelas dan terukur. Itulah gunanya perencanaan tadi. Baik, sekarang bagaimana cara menyusun langkah-langkah dalam membuat perencanaan. Jadi kalau misalnya kita membuat perencanaan itu tentu dimulai dari menentukan tujuan ya. Jadi kalau misalnya nggak ada tujuan, kita punya sumber daya pun itu tidak akan ada gunanya. Ibaratnya begini ya, kita sudah punya mobil, kita sudah punya supir misalnya, kalau nggak bisa bawa mobil dan kita sudah mengisi mobil tersebut dengan bahan bakar ya, ibaratnya gitu ya, kita sudah punya mobil ya, maaf ya gambarnya ala kadarnya, sudah ada supir ya, sudah terisi minyak, tapi sayangnya kita tidak punya tujuan. Nah, jadi mobil ini menjadi tidak berguna karena tujuan tidak ada. Apa yang mau dicapai? Nah, gitu ya. Jadi hidup ini pun seperti itu, harus punya tujuan supaya kita bisa mengoptimalkan sumber daya dan potensi diri kita. Nah, ketika kita sudah punya tujuan, maka kita menganalisis situasi. Misal kita mau ke Brastagi.
bagaimana kondisi internal. Nah, kondisi internal berarti kondisi mobil kita layak enggak ini untuk menuju ke perjalanan ke Brastagi dengan medan yang misalnya perjalanannya tidak mudah misalnya dalam aspek penaikan ya. Saya yakin kalau mobil bagus tentu tidak ada masalah ya, tapi juga kita menganalisis nanti kondisi mobil kita ya, setidaknya kita cek dulu lah bagaimana bannya, bagaimana mesinnya, bagaimana AC-nya, semuanya itu harus dicek dulu, dan juga bagaimana kesehatan supirnya, drivernya, supaya tercapai nanti tujuan tadi. Kalau misalnya mobilnya bagus, supirnya tidak sehat, nanti justru celaka kan, bisa masuk ke jurang begitu ketika dia bawa mobil. Semuanya dicek. Organisasi begitu juga, ada kondisi-kondisi internalnya, bagaimana SDM-nya, bagaimana kondisi finansialnya, bagaimana mesin-mesin yang akan menghasilkan produk. Nah, itu kita sering sebut dengan analisis kekuatan dan kelemahan ya. Nah, nanti ada juga analisis secara eksternal. Secara eksternal artinya ini melihat kondisi dalam aspek dari luar ya, misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kemudian termasuk ya perilaku konsumen ya, itu semuanya ada di luar. Kalau misalnya dalam perjalanan tentu melihat bagaimana cuaca, kondisi jalan, dan lain-lain. Itu dianalisis sehingga nanti kalau dalam materi lanjutnya kita di manajemen strategi itu namanya analisis SWOT ya. Strength, kekuatan, weakness, kelemahan. Itu kondisi internal. Terus nanti ada peluang dan ancaman, itu kondisi eksternal ya. Atau kita sebut dengan opportunity dan threat. Nah, kemudian kalau kita sudah analisis, baru kita membuat rencana tindakan. Apa saja tindakan-tindakan yang mau kita lakukan agar tujuan tadi bisa tercapai. Nah, ini harus ada nih rencananya. 1, 2, 3, 4 supaya tujuan tadi bisa tercapai. Jadi dibuat betul aktivitasnya. Ya. Misalnya kalau perjalanan kita buat rundown aktivitasnya ya. Nah, mulai berangkat jam berapa, siapa saja yang berangkat, kemudian nanti ya agar bisa berangkat dengan tepat waktu, menentukan jalan yang tentu paling sesuai dengan target perjalanan ya. Kemudian nanti dalam perjalanan logistiknya apa yang perlu dipersiapkan, kemudian termasuk siapa saja yang berangkat gitu dan lain-lain. Nah, itu semuanya adalah aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Begitu juga perusahaan kan. Nah, nanti semuanya ada aktivitasnya. Bagaimana aktivitas pada aspek operasional, aktivitas pada aspek SDM, aktivitas pada aspek keuangan ya, dan aktivitas kepada pemasaran. Nah, itu harus ada rencana-rencana kegiatan ya, yang semua itu nanti harus mengarah kepada pencapaian tujuan. Nah, kalau memang kemudian sudah dibuat rencana-rencana tadi, itu juga bisa dipilih ya untuk memilih alternatif terbaik ya, kira-kira aktivitas mana yang paling relevan dan sesuai untuk memudahkan kita mencapai tujuan tadi. Nah, dalam aktivitas itu karena kan ada jangka panjang, menengah, dan pendek, itu harus dievaluasi secara berkala. Ibaratnya kan kalau misalnya jangka panjang ya, seperti ini 5 tahun ya. Nah, ini berarti kan ada 2,5 tahun di tengah ya. Nah, setiap perjalanan organisasi ini tentu ada kendala dan ada masalah. Nah, dalam perjalanan ini ada evaluasi. Bisa jadi nanti ada perubahan-perubahan. Kalau memang nanti di sini harus berubah, ya harus berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, ini bisa jadi nanti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Maka tetap koreksi, evaluasi sehingga nanti arah dan tujuan bisa tetap bisa
capai, begitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa juga kaku dalam perjalanan mencapai sebuah target ataupun tujuan yang mau dicapai. Jadi nanti analisis lingkungan terus berubah-ubah. Misalnya tiba-tiba ada perubahan peraturan pemerintah atau kompetitor yang semakin mereka bisa lebih unggul atau lain-lain yang membuat kita harus membuat perubahan kebijakan. Nah, sebenarnya kalau kita analogikan dalam kehidupan kalian sebagai seorang mahasiswa, ini juga bisa ya. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan perkuliahan kita. Perencanaan kita tentu ingin apa? Ingin lulus tepat waktu dengan IPK tinggi. Ini menjadi target ya, target tujuan yang mau dicapai. Maka tujuan yang mau dicapai ini harus dianalisis. Bagaimana cara mewujudkannya? Analisisnya dimulai dari berapa SKS yang mau diambil per semester biar tepat waktu. Kemudian apa-apa saja proses pembelajaran yang bisa menyebabkan nilai kita tinggi, begitu kan? Untuk bisa nilai kita bagus, maka bagaimana fokus belajar kita? Belajar kita harus kita targetkan. Waktu yang memang harus kita siapkan untuk ya menjalankan perkuliahan kita, menjawab tugas-tugas ya, terutama tugas yang paling banyak. Karena apa? Kita mahasiswa yang belajarnya sambil bekerja. Tentu dosen tidak bisa serta-merta memberikan materi terus materi itu dibiarkan tanpa harus ditindaklanjuti dalam tugas-tugas, karena tugas-tugas itu untuk memastikan ya, karena kita bekerja, waktu kita terbatas, kemudian kita diberi tugas, maka atur waktunya. Tugas-tugas itu untuk memastikan bahwa kita memahami materi perkuliahan, kemudian berapa SKS yang mau diambil. Jadi actionnya nanti tentu membuat jadwal belajar, ikut bimbingan bila perlu, hindari menunda tugas, membuat manajemen waktu yang baik gitu ya. Nah, untuk sebagai penutup refleksi kita, jadi perencanaan itu adalah jembatan antara mimpi dan kenyataan ya. Jadi kalau misalnya kita punya mimpi ya, mimpi yang mau kita capai, nah posisi kita di sini ya, ini adalah targetnya, maka kita harus punya langkah-langkah yang harus kita susun untuk mewujudkan mimpi yang kita capai tadi. Nah, itu yang namanya perencanaan. Jadi jangan malah nanti arahnya ke sini, mau jadi sarjana tapi suka kongko-kongko, akhirnya waktu kita terbuang, tak arahnya kemana-mana ya kan. Itu fokus arahnya terhadap mimpi yang mau dicapai, sehingga kita tidak lagi membuang-buang waktu ya dalam aktivitas kita, fokus kepada perkuliahan. Jadi banyak organisasi gagal bukan karena kurang modal atau SDM, tetapi tidak mampu membuat rencana yang matang. Nah, tidak mampu membuat rencana yang matang, tidak mampu membuat rencana yang handal. Nah, itu penting rencana ini di awal, itu sangat penting rencana ini. Jadi sebelum kalian melangkah ke dunia kerja atau bisnis, biasakan bertanya pada diri sendiri, apa tujuan saya? Bagaimana cara menyampaikan? Bagaimana cara supaya terwujud atau tercapai? Kemudian, apakah saya sudah menyiapkan rencana yang matang? Ini semuanya hal-hal yang perlu ditanyakan pada diri kita. Karena dalam sebuah pepatah, apabila kita gagal ya, gagal apa? Gagal merencanakan, ini sama halnya kita merencanakan kegagalan. Jadi penting bagi kita untuk membuat perencanaan yang baik ya dalam sebuah aktivitas, apalagi organisasi besar yang sudah menyiapkan begitu banyak modal. Tentu mereka punya target. Tentu kita nanti apabila bagian dalam organisasi itu adalah orang-orang yang terlibat dalam
perwujudan target yang ingin kita capai. Jadi barangkali itu materi kita. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan di grup WA kita ya. Demikian, terima kasih. Thank you untuk kita semua. Mudah-mudahan tetap semangat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Demikian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.